hai netizen, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Dan pastinya setiap tanggal 17 Agustus biasanya anak-anak di Indonesia melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di sekolah, yang kemudian juga dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung, lalu mengikuti karnaval dengan baju daerah. Tentunya hal ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena ingat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berikut ini kami akan mengulas beberapa fakta perjuangan Indonesia melawan penjajah hingga akhirnya merdeka. Jadi simak terus video ini ya. Pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menarik perhatian seluruh dunia. Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan dalam hal sumber daya alam. Begitu juga dengan keberagaman budayanya. Karena memiliki aset yang kaya raya, hal ini tentunya menarik perhatian seluruh dunia, apalagi ketika mereka mulai menemukan Indonesia. Sebelum era kolonialisasi bangsa Eropa masuk ke Indonesia, Indonesia merupakan negeri yang sangat berkuasa di dunia. Dengan banyaknya pelaut berjaya yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar di dalam negeri. Indonesia juga sempat dinilai menjadi pusat peradaban karena ditemukannya berbagai fosil manusia purba. Dan juga teknologi yang melampaui pemikiran manusia pada umumnya. Seperti pembangunan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kedua, dahulu Indonesia terpecah 830 kerajaan saling berebut kekuasaan. Zaman dulu terdapat sekitar 830 kerajaan di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Indonesia bisa dijajah dalam waktu yang terbilang lama oleh beberapa negara. Karena perjuangan Indonesia pada saat itu masih terbagi dalam tiap kerajaan atau kesultanan. Bahkan tiap kerajaan juga menyerang satu sama lainnya untuk saling merebut kekuasaan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, terdiri dari 17.000 pulau di dalamnya. Keberagaman di tiap daerah yang begitu banyak kini menjadi nilai lebih. Walaupun dulu sempat menjadi pemecah karena belum ada yang bisa mempersatukan semuanya. Sehingga banyaknya peperangan saudara dan perebutan daerah yang terjadi di mana-mana. Ketiga, Portugis pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 di Kepulauan Maluku. Jika biasanya kalian tahu Indonesia hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang, ternyata masa penjajahan di Indonesia ini tidak langsung dimulai saat orang Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara, tepatnya pada akhir abad ke-16. Namun sebelumnya juga sudah ada negara yang berhasil masuk ke Indonesia. Pertama yaitu bangsa Portugis yang menjajah Indonesia pada tahun 1509 hingga 1595. Selama 86 tahun menjajah, tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di area jajahannya, yaitu Kepulauan Maluku. Berakhirnya penjajahan dari bangsa Portugis adalah perlawanan yang tiada hentinya dilakukan oleh Raja Ternate dan rakyatnya, yang pada saat itu masih terpecah dalam kerajaan. Keempat, tahun 1521 Spanyol masuk ke Nusantara untuk menguasai wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1521 hingga 1692, bangsa Spanyol juga masuk ke dalam wilayah Nusantara dengan tujuan untuk menguasai Maluku dan Sulawesi Utara. Mereka pun memiliki area jajahan di Minahasa dan juga Provinsi Sulawesi Utara. Penyebab berakhirnya penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia adalah perjanjian Saragossa dengan Portugis yang pada waktu itu masih menjajah wilayah Indonesia. Sehingga bangsa Spanyol melakukan proses monopolinya dari Filipina. Para pejuang yang berjasa yaitu Raja Tidore dan rakyatnya juga masih terpecah dalam beberapa kerajaan. Kelima, rakyat Indonesia melakukan sumpah untuk berjuang di tengah masa penjajahan Belanda. Belanda merupakan penjajah yang berhasil menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, yakni sejak tahun 1602 hingga 1942. Tak lain tujuannya juga untuk memonopoli pasar dagang di Indonesia, tepatnya pada area jajahannya, yang meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua.
hingga membentuk perserikatan dagang bernama VOC di Jakarta yang dulu masih bernama Batavia. Namun pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah pusat Belanda. Di tengah masa penjajahan pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh rakyat Indonesia bersumpah berjuang atas nama satu negara Indonesia yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun Belanda kembali hadir untuk mengambil alih penuh kekuasaan VOC. Namun karena perjuangan raja tiap daerah dan rakyatnya, Belanda mengakhiri masa penjajahannya pada 1942 dengan melakukan perjanjian di Kalijati dengan Jepang yang berniat untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Keenam, Prancis menginjakkan kaki pada tahun 1806 untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Saat Belanda menjajah Indonesia, Prancis pun menginjakkan kakinya di Nusantara pada tahun 1806 dengan tujuan untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Karena tunduk pada Prancis, Belanda menyerahkan Pulau Jawa sebagai area penjajahan bangsa Prancis. Namun akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris, penjajahan Prancis pun berakhir pada tahun 1811 di Pulau Jawa. 7. Inggris menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama menghapuskan monopoli dan perbudakan. Akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris pada tahun 1811, mereka pun menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama, menghapuskan monopoli dagang dan perbudakan yang terjadi. Penyebab berakhirnya Inggris di Indonesia pada 1816 yaitu karena Konvensi London yang menyatakan Belanda berkuasa kembali. 8. Jepang datang pada tahun 1942 dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan Perang Dunia Kedua. Awalnya Jepang datang pada tahun 1942 ke Indonesia dengan niat untuk membantu rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda. Namun mereka pada akhirnya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan Perang Dunia Kedua. Berhasil mengusir Belanda membuat Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia. Berakhirnya penjajahan Jepang pada tahun 1945 karena mundur setelah dibom nuklir oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu tadi gambaran besar perjalanan dan perlawanan rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Maka dari itu, kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang bisa dirasakan dan digunakan saat ini, dan menghargai setiap perjuangan pahlawan dan rakyat Indonesia pada saat itu, dengan memanfaatkan segala kemampuan untuk membuat bangga bangsa Indonesia. Merdeka!